sebagai seorang yang hebat, dia tidak bisa mengatakan dirinya bahwa dia itu hebat. Aku nggak tanya itu. Aku nggak tanya itu. Iya. Kau tahu dari mana Yesus itu Tuhan? Pasti lewat kitab suci kan? Iya. Kami pun begitu. Kami tahu Allah itu Tuhan lewat kitab suci. Kitab sucimu kan Bible. Nah sekarang ku tanya di Biblemu, di mana keterangan Yesus itu adalah Tuhan? Di mana ucapannya dia adalah Tuhan? Di mana? Pakai data dong. Kalau kau nggak bisa pakai data, kau turun aja, buang-buang waktu gua aja kau. Karena waktuku mahal aku. Aku kalau ceramah dibayar 1, 2 sampai 5 juta aku dibayar. Aku diskusi sama kau nggak ada apa-apa aku dapat. Tambah bengong aja orang di sini. Itu tidak pakai data, pakai pikiran Nah, nggak saja. ada dapat pakai data teman-teman. Ya Allah. Pakai logika saja. Logika siapa yang kau ikuti? Logika siapa yang menjadi patokan? Antara Tidak ikut logikamu dan logikaku siapa-siapa, berbeda. tapi saya ikut logika saya sendiri. Antara logikamu dan logika orang-orang Yahudi pun berbeda. Sehingga nggak paten Tuhanmu. Kepercayaan itu saya bukan percaya dari orang lain, tapi saya percaya dari diri saya sendiri. Jadi logika itu saya pakai logika saya sendiri. Saya tidak pakai logika orang lain. Oke. Logika itu apa, Bang? Ya. Pikiran. Pikiran. Oke, apa dasar pikiranmu? Ya dasar pikiran saya itu ya saya percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan Allah sama satu, Nah, itu hawa nafsu berarti. bukan hawa nafsu. Ya, dasarnya apa? Yesus Tuhan Allah satu. Di mana itu? Dari mana? Dasarnya apa? Karena saya percaya bahwa kuasanya ya melimpahi diri saya. Aduh, kau Dengan- cuman percaya. Kau cuman percaya. Jadi kalau ada orang yang percaya Superman itu Saya Tuhan, punya ya bukti Mana bahwa datanya? apa yang saya percaya data, kepercayaanmu itu sumbernya dari mana? Di mana datanya? dari pikiran saya sendiri. Karena setiap orang data itu hanya cuman ya, kita Inilah kau. Buang-buang waktu aja kau. Yang lain aja kalau ini. Kalau diskusi sama buang-buang waktu, aku capek ngomong sambil batuk, sambil pilek, kau ngomong nggak pakai data. Buang-buang waktu, buang energi, buang emosi. Kau nggak pakai data. Kalau kau pakai data, aku ladenin kau sampai sore, sampai malam, sampai pagi, sampai subuh. Kau ngomong suka-sukamu kau ngomong. Ngapain kau ada diskusi? Kan udah sepakat tadi. Kita diskusi pakai data, Bang ya? Iya, pakai data. Begitu kau menjawab, kau pakai dengkul, pakai tumit. Malah kon. Lanjut Bang Faruk. Iya, Gevi Gabino, selamat bergabung, Gevi. Gevi. Halo Gevi. Kalau muslim buka aja mute-nya, Gevi. Gak aku tawarkan madu pun kau. Kalau Karisten udah turun aja lah. Saya panggil sekali lagi ya, Gevi, selamat bergabung, Islam Karistin. Udah turun. Naikkan lagi yang lain moderator. Naikkan yang lain moderator. Bapak Senen, selamat bergabung. Bapak Senen. Bapak Senen. The noise pula. Amang B coba ya. Amang B, selamat bergabung Amang B. Halo Amang B. Amang B. Halo Amang B. Halo. Romo, selamat bergabung Romo. 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 Aduh.
Naikkan lagi, yang lain moderator naikkan. Halo, selamat sore. Aduh, orang sakit ini. Kenapa takut ya? Takut ya? Kan kamu sering tidak mau berdebat dengan saya. Kan kamu sering mendongeng. Bila saya Diskusi kita, Dinda Garuk, diskusi. Dinda Garuk. Diskusi. Aduh, kenapa bermasalah dengan nama Tuhan Yesus? Itu kan nama dia ke dunia. Suatu dia guna nama Tuhan, nama Yesus. Masalahnya di mana? Mana datanya? Itu dalam kemanusiaan dia guna nama Yesus. Mana, Allah muncul pada dunia kiamat dengan nama dan rupa Yesus. mana datanya? Tuhan Siapa? Saya nanya kau Faruk, siapa nama asli Nabi lo? Macam kau Muhammad Faruk, kau nama nabimu siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Kau kan namamu kan Muhammad Faruk. Masa enggak nama Muhammad apa? Muhammad bin Abdullah. Oh, itu Abdullah itu kan anak haram. Kalau kau Abdullah itu kan Memang pukima ya tenotan. Memang pukima nih ya tenotan nih. Memang pukima. Si Garuk ini memang pukima memang. Nah, binatang memang. Oh, saya baru Tapi Bang Dio, memang ini sama seperti mama tuannya. Mama tuannya itu kan menjino. Memang aku udah mau ingatkan Bang Faruk itu. Itu ntar maki-maki tuh Bang Faruk, benar kan? Memang pukima si Garuk itu. Garuk Telaso. Ya, jadi kalau teman-teman mau melihat ciri-ciri dari seseorang yang pernah dilangkahi babi waktu kecil dan gagal total, tengoklah si Garuk itu. Wah, enggak, jangan konfirmasi keluar beko konfirmasi error. Gak pantatnya babi nempel ke muka dia. Itulah tanda-tandanya teman-teman ya. Kalau kalian mau lihat orang yang pernah dilangkahi sama babi tadi. Oke, naikkan yang lain moderator. Rudi Jaya, selamat bergabung Rudi Jaya. Iya bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Rudi. Bukan nempel di mukanya bang, memang dimakan sama dia orang. Bang Faro, Lanjut. gimana cerita madu kok ini kok gak laku-laku? Ya, alhamdulillah pagi tadi laku 2 maduku. Alhamdulillah. Oke, ngobrolin aja. Selamat bergabung, ngobrolin aja. Ya, selamat bergabung Bang. Terima kasih kok saya selamat bergabung. Islam Kristen. Kristen Bang, Oke, mau berdiskusi kita Dinda. boleh. Sampaikan dulu aturannya ya. Yang pertama, kalau Dinda mau bertanya dan saling adu argumentasi kepada narasumber, silakan on cam wajah. Kalau belum mampu atau tidak mau untuk on cam, Dinda punya 2 pilihan. Yang pertama, ngaji tema. Yang kedua, Dinda boleh bertanya, setelah itu turun Dinda. Pilih mana Dinda? Oh, kasih tema gitu ya. Maksudnya gimana? Yang pertama, Tema ini, apakah Yesus mengenal Kristen? apakah Yesus mengenal Kristen? Oh, ya. Boleh. Kaji tema ini, Ya, boleh Bang. Boleh. Ya, boleh. apakah Yesus mengenal Kristen? Jika memang mengenal Kristen, coba sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyebut iman Kristen, berjanji kepada iman Kristen, atau menyampaikan pengajaran pada satu golongan yang menyebut imannya, mengarahkan imannya kepada menyembah Yesus, bertuhan kepada Yesus. Jika memang ada, Yesus itu kenal Kristen. Jika tidak ada, berarti Yesus tidak mengenal iman Kristen. Gitu loh Dinda. Silakan kasih datanya. Di mana data di dalam Bible yang mengarah bahwasanya Yesus itu mengenal iman Kristen? Silakan Dinda.
Ya, kalau misalkan saya sih begini Bang, Kristen itu kan artinya pengikut Yesus, ada di Alkitab kan. Jadi Yesusnya, kata Kristen sendiri, kalau abang mau pakai kata Kristen, Yesus mengenal Kristen, kata Kristen sendiri muncul setelah Yesus naik. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, dia nggak pernah pakai kata Kristen itu, gitu. Hanya pengikut-pengikut Yesus itu disebut Kristen, gitu. Jadi orang yang menyembah Yesus, yang menuhankan Yesus, nah itu disebut Kristen. Oke. Dan Berarti katanya itu fix baru ya. muncul setelah Yesus naik, gitu. Ya, berarti fix ya, karena kata Kristen itu muncul setelah Yesus naik, kan gitu. Berarti Yesus, baik lisannya maupun telinganya, tidak pernah mendengar kata Kristen, betul? Betul, tidak pernah. Betul. Kalau kata Kristen betul Bang. Iya betul. Sekarang kita di kedua, dari pengajarannya. Inti dari pengajaran iman Kristen itu apa? Inti dari pengajaran iman Kristen itu kasih Bang. Kasihilah Iya. sesama Allahmu dan sesamamu. Tidak. Itu Yesus Saya tidak sendiri yang ngomong, Bang. saya tidak bertanya tentang itu. Yang saya tanyakan, ya, contoh kayak inti dari iman Islam itu adalah bertuhan kepada Allah yang Esa. Kalau Kristen, inti dari pengajarannya bertuhan kepada siapa? Bertuhan kepada Tuhan yang Esa juga Bang. Kepada Tuhan yang Esa juga. Oke, makna Esa itu adalah satu. Nah, Tuhan yang Esa dalam iman Kristen itu siapa namanya? Boleh tahu Bang, ada dalilnya Tuhan yang Esa itu maksudnya satu itu di mana Bang? Gimana? Boleh tahu Bang, dalilnya Esa itu artinya satu itu boleh tahu Bang? Oke. Jadi ketika diterjemahkan kata ahad, ya, ahad di dalam Al-Quran itu Esa. Esa itu merujuk kepada satu yang tidak berawal, satu yang tidak ada sebelumnya, satu yang tidak ada setelahnya. Maka lebih eksplisit disebut dengan Esa. Nah, jika memang kalian menyembah hanya kepada Tuhan yang Esa saja, ya, Tuhan yang Esa dalam iman Kristen itu siapa yang disembah? Ntar Bang, minum habis makan. Sambil makan tadi saya Bang. Ya, Esa. Kalau misalkan di agama Kristen, Tuhan kita itu Tritunggal Bang. Loh, tadi Esa. Iya. Esa itu Tritunggal itu Esa buat kita Bang. Tritunggal itu Esa buat kita Bang. Oke, Tritunggal itu Esa buat Anda atau Esa buat Yesus? Esa buat kita Bang, buat saya Bang. Buat Anda. Nah, berarti baik nama maupun buah dari pengajarannya, Yesus tidak mengenal iman Kristen ya. Fix. Yesus Tuhannya Bang. Yesus Tuhannya. Gimana? Bukannya dia Yesus Tuhannya. Jadi memang dia nggak pernah sebut kata Kristen gitu. Iya, dan buah dari pengajarannya, poin penting dari pengajaran imannya kan Tuhan itu Esa tapi Tritunggal kan gitu kan? Nah, sementara tidak didapati Yesus memberikan penjelasan yang serupa. Seperti yang Anda katakan tadi. Dia hanya mengatakan selaras dengan Yohanes 6 nomor 4. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak ada Bang. Yesus ada suruh perihal tentang Tritunggal gitu loh. Berarti baik nama maupun pengajaran dan juga pemahaman dari Kristen ini sendiri, Yesus tidak mengenal sama sekali. Karena apa yang menjadi iman teman-teman Kristen, apa yang menjadi pemahaman teman-teman Kristen, itu tidak pernah dipaparkan dan juga disampaikan oleh Yesus. Pernah. Tema kita itu benar. Yesus tidak mengenal iman Kristen. Pernah Bang, Yesus pernah ngomong Tritunggal Bang. Gimana? Tes. Suara saya masih kedengaran? Nah, ini baru jelas. Ya, pernah Bang. Yesus pernah membahas Tritunggal Bang. Dia pernah menyuruh murid-muridnya memberitakan Tritunggal Bang. Jadi waktu dia naik ke surga, tapi saya nggak bisa buka ini karena saya cuma satu HP ya Bang ya. Tapi itu ada dalam kitab Markus ya, atau Matius terakhir itu. Nah pas dia terangkat ke surga, dia bilang pergilah, beritakanlah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah di satu sisi Yesus selalu dia bilang
aku dan Bapa mengutus aku. Tapi apa dia bilang? Aku akan pergi kepada Bapa di surga, dia akan memberikan kepadamu penghibur, yaitu roh penolong, dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Yesus pernah membahas Bapa, Yesus pernah membahas Roh Kudus, dan dia menyuruh murid-muridnya untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Bang. Jadi ya itu Yesus sendiri pun memvalidasi Tritunggal itu. Oke. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Tuhan, dan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kata Yesus kan? Yes, betul. Tapi dia tidak mengatakan sembahlah Tuhanmu, ya, yang merupakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia tidak menyebutkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini adalah satu hakikat dari ketiga Tuhan. Tidak ada penjelasan seperti itu kan? Iya, tapi dia bilang ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau abang baca di seluruh Alkitab, Bapa itu Yesus menyebut dia dengan sebutan Tuhan, Bang. Jadi kalau dia sudah mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maksudnya ya itu Tritunggal itu. Karena kenapa? Di dalam seluruh Alkitab, Yesus itu selalu menyebut Bapa Tuhan, dan Yesus sendiri pun dia secara tidak langsung mengklaim dia Tuhan, Bang. Maksudnya di dalam seluruh Alkitab. Pemahamanmu saat ini dari apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 28:19 itu adalah tafsir kan? Bukan penjelasan Yesus kan? Kira-kira kalau misalkan Yesus bilang, kalau saya bilang Yesus Tuhan itu ada ayatnya, abang gimana Bang? Kira-kira, tapi itu memang Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Yes, tapi pernyataannya tidak secara langsung. Tapi itu saya bisa tantang seluruh orang yang ada. Coba buktikan ada nggak yang menggenapi perkataan Yesus itu selain dia sendiri? Ada nggak yang menggenapi perkataan Yesus? Saya kasih ayatnya aja ya, langsung ya. Ya, saya kasih ayatnya langsung ya, biar gampang ya. Ya, kamu menunjukkan kalau Yesus adalah Tuhan ya. Ya, coba abang buka Yohanes 17 ayat. Kalau orang Islam kan selalu pakai Yohanes 17 ayat 3. Ya kan, engkau mengenal aku satu-satunya anak utusan, dan engkau dan Yesus yang utus, Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar, dan aku. Ya, betul. Kan selalu pakainya itu kan, kalau orang Islam kan. Nah, sekarang geser 2 ayat aja ke bawah, karena ayat itu nggak pernah dibacain sama orang Islam, Bang. Jadi ayatnya bunyi begini. Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, pertanyaannya, siapa yang ada mulia bersama-sama dengan Allah Bapa sebelum dunia ada? Pertanyaannya gini, sebelum Yesus, siapa yang pernah klaim dia ada sebelum dunia ada? Itu Bang. Nah, kalau saya nangkapnya itu dia Tuhan. Nanti ada bukti-bukti lain lagi Bang, gitu. Oke, kita kaji boleh? Boleh. Oke, bentar ya, saya buka coretan dulu. Ya. Di pertanyaan saya sebentar ya Bang, sebelum awal sambil buka saya sambil ngomong ya. Pertanyaan saya, siapa orang atau siapa nabi atau kalau dia itu nabi yang ada sebelum dunia ada? Gitu. Ya, haji dulu ya. Yang pertama, Yesus berkata dengan perkataan ya Bapa. Yang kedua, permuliakanlah aku. Yes. Nah, sosok Bapa yang menjadi tempat permintaannya Yesus, di tempat berdoanya Yesus dengan permintaan permuliakan Yesus dari Bapa, ini siapa sosok Bapa ini? Allah. Apa? Allah. Di mana datanya Bapa adalah Allah? Dalam banyak Alkitab Bang, saya nggak perlu jelasin yang seperti itu di seluruh Alkitab. Tidak ada. Tidak ada data dalam Bible menyatakan Allah adalah Bapa. Tapi Bapa itu Yohanes. Oh iya, kalau di kita ya sama Bang. Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus tidak pernah mengatakan Bapa adalah Allah, dan narasi di Bible juga tidak pernah mengatakan Bapa adalah Allah, tidak ada. Kita coba diskusinya sesuai data saja. Yang tidak ada data dalam Bible, ya, yang merupakan informasi yang ambigu, jangan dulu kita bawa kemari gitu loh. Biar lebih berkelas diskusi kita. Kalau di kami memahami Allah itu Bapa Bang. Ya, Allah itu Tuhan. Jangan bawa pemahaman. Allah itu dulu. Tuhan. Saya tanya Bang, Tuhan itu bukan Allah Bang.
Tuhan Ya, itu bukan jangan Allah bawa bang. Jadi, pemahaman dulu. ya saya tanya Ketika abang, Tuhan Anda itu tidak bukan mampu Allah bang. menunjukkan data, Allah adalah Bapa, Bapa adalah Allah, berarti itu pemahaman. Tinggalkan dulu Ya Tuhan, pemahaman. betul. Tuhan itu kan abang bilang Bapa itu Tuhan. Tuhan itu jadi bukan Allah bang. Oke, Bapa di sini adalah Tuhan ya. Tuhan itu bukan Allah ya bang. 11:25 ya. Jadi ya. Oke, Tuhan. Oke, berarti ketika itu Yesus berdoa meminta kepada Tuhan untuk dia dipermuliakan. Nah, ketika Yesus berdoa meminta untuk dipermuliakan oleh Bapaknya, oleh Tuhan ya, posisi Yesus pada saat itu siapa? Aku di sini siapa? A. Tuhan. B. Utusan. Siapa dia di sini? Abang, halo. Iya, silakan. Halo. Ya, abang, Silakan tadi dulu. kan abang, sorry. Abang salah bang. Tadi kan abang bilang di Alkitab nggak pernah ditulis Bapa adalah Allah ya bang. Nah, Ya, di ini mana di 1 Korintus, mengatakan Bapa di itu 1 adalah Korintus 8. Ya, sorry, ini saya jelasin nih. Ini di Alkitab ya bang ya, seluruh Alkitab ya, kita orang Kristen ya. Di 1 Korintus 8 ayat 6 itu dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus bang. Jadi abang udah salah bang, ternyata di Alkitab Bapa itu adalah Allah juga, ada ayatnya bang. Tadi abang Iya, bilang di situ di seluruh dikatakan, Alkitab tidak hanya ada ada Bapa satu itu Allah, Allah. cuman Tuhan. Yes, Ya, yaitu Bapa hanya bang. ada satu Nah, Allah. berarti abang udah salah tadi bang. Ya, dengar dulu. Di sini dikatakan dalam kitab Iya, Korintus iya, iya. dikatakan, ya hanya ada satu Allah dan hanya ada satu Tuhan, betul? Ya, tapi Betul. Bapa Allahnya. Berarti tadi salah bang. Tapi Abang tidak bilang ada di penjabaran Alkitab nggak ada. mengatakan Allah itu Bapa. itu adalah Allah, tidak ada di situ kan? Ada itu bang, itu kan udah jelas banget bang. Gimana? Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa bang. 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Berarti clear Bapa itu Allah bang. Iya, dan ada Ya, sesuai. Berarti ada ya bang ya? Iya ada. hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, kan gitu. Dan hanya ada satu ayatnya Tuhan, juga pasti bang ya. Yesus. Iya. Betul. Oke, tapi di Iya. situ tidak ada dikatakan Bapa adalah Allah. Lah itu bang. Hanya ada satu Allah saja. Yaitu Bapa. Ya berarti Bapa adalah Oke. Allah bang. Oke, Mungkin- berarti kita iya, ambil, clear, Bang. dengar. Sekarang gini, Besok Allah narasinya itu jangan nama dibawa atau lagi gelar? itu bang. Allah itu nama atau gelar coba bagi kalian? Allah itu hakikat bang. Saya Jadi tidak kayak abang tanya ini. manusia. Iya, abang tanya pertanyaannya aja Kalau udah saya salah bang. tanya nanti hakikat, kalau kamu menjawab Pertanyaannya udah hakikat, salah. dan Iya. kita kaji hakikat ini nanti, kamu kena gitu loh. Sama halnya seperti kamu. Tadi hakikat abang udah kamu kena siapa? bang. Iya. Hakikat kamu siapa? Manusia bang. Manusia. Nah, hakikatnya Yes. Allah siapa? Nggak, kalau Allah itu hakikat bang. Buat kita hakikatnya dia Allah. Iya, hakikatnya Allah itu siapa? Allah itu hakikat. Atau Bang. hakikatnya Allah itu apa jika dia adalah hakikat? Iya, Allah itu adalah hakikat bang. Kayak hakikat saya siapa bang kalau gitu bang? Saya udah Ya manusia, gitu. manusia Betul. yang terdiri dari daging, tulang dan darah. Nah kalau gitu Jika Allah dari adalah roh bang. hakikat, jika Allah adalah hakikat Allah ini terdiri dari apa? Iya terdiri dari roh. Apa? Roh. Terdiri dari roh. Roh, betul. Allah Oke, itu di roh. mana penjelasan hakikat Allah terdiri dari roh? Iya, bang. Kalau kayak gini jadinya panjang. Ada saya bisa jawab langsung Yohanes 4 bang. Makanya Tapi setiap gitu saya loh. ngomong satu ini abang tanya mana Allah itu Makanya Tuhan atau saya bukan bilang jadi tadi kita panjang diskusi bang. dengan Diskusinya jadi nggak data. ini. Oke, Nggak- kita nggak diskusi ini. sesuai data. Makanya ketika Nanti kalau Allah itu roh itu seperti apa? Mana ayatnya Oke, yang nggak ketika kelar-kelar Yesus bang. berkata, "Iya Bapak, permuliakan Iya, iya. aku." Bapak di sini Tuhan bukan? Bapak Tuhan sekaligus Allah. Kalau buat kita tuh Oke, Tuhan ya Tuhan Allah. pencipta Iya. langit dan bumi bukan? Betul. Pencipta langit dan bumi ya. Nah, ketika Yesus yang berdoa minta untuk dipermuliakan, Yesus ini statusnya apa? Allah Tuhan juga. pencipta langit dan bumi atau utusan? Allah juga. Utusan Apa? dan dia utusan tapi dia Allah bang. Dia utusan dan Allah juga. Oke, berarti pada saat itu Yesus berdoa meminta kepada dirinya sendiri. Bukan kepada Bapak. Saya kasih contoh deh ke abang. Contoh nih, kalau abang dengar saya dari saya nih. Gini ya, Pak Jokowi adalah pada waktu presiden, ya kan. Nah, Pak Jokowi mengutus Pak Prabowo keluar daerah ke kunjungan kerja lah.
Terus Pak Prabowo ngelihat ada yang kurang nih, dia mintalah ke Pak Jokowi. Pertanyaannya, yang manusia itu Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Dua-duanya kan manusia, meskipun Pak Prabowo meminta kepada tetapi yang Pak Jokowi. presiden siapa? Yang presiden siapa? Presiden itu sama dengan yang mengutus dengan yang diutus, tapi secara hakikat Tidak kan sama-sama gitu, manusia, Bang. Loh, gimana, Bang? Gimana orang sama-sama manusia? Kan katanya hakikatnya sama-sama Allah. Sama-sama Allah, Bang. Gini Dinda. Udah rungkat Iya. negara kayak gitu kalau dua presiden, rungkat negara. Bukan presiden, hakikat manusianya sama, Bang. Hakikat manusianya, Bang, yang dibicarakan kan bukan presidennya. Bapak Jokowi yang seorang presiden mengutus Bapak Prabowo. Ya. Apa-apa yang disampaikan Bapak Prabowo itu atas izin dari Bapak Presiden. Betul. Oke. Sekarang saya tanya, dari antara Bapak Jokowi dan juga Bapak Prabowo, yang jadi presiden siapa? Ini bukan membahas presiden, manusianya, Bang. Manusianya. Apakah yang diutus dan yang diutus siapa yang manusia? Dua-duanya manusia, Bang. Kalau Tidak, saya presiden tidak tanya dan manusianya. Sama kan bicara halnya dengan hakikat, Bapak Bang. dan juga Hakikat permulaan aku. Hakikat itu manusia dan Allah, Bang. Gitu loh. Yes. Saya tidak tanya ke situ karena itu sudah terbantahkan dengan Tapi abang salah pemahamannya. Hakikat itu bukan presiden, Tidak, saya hakikat tidak itu mau manusianya, itu Bang. pemahaman. Saya tidak mau Bukan memaparkan hakikat, pemahaman hakikat. kepada Anda gitu loh. Tapi yang saya paparkan, saya tanyakan kepada Anda, ketika Bapak ini Anda nyatakan adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Yesus yang berdoa minta dipermuliakan ini siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi atau utusan? Allah juga, Bang. Kalau enggak, dia mana berani klaim Bapa permuliakanlah aku. Siapa Nabi yang berani minta sama Allah permuliakanlah aku, Bang? Ya, Berani banget berarti minta sama Yesus Allah. meminta dan berdoa dipermuliakan untuk dirinya sendiri dan meminta kepada dirinya sendiri. Gitu. Enggak, kepada Bapa, Bang. Kan kita percaya, Bapak, Abang jangan lupa, kita orang Kristen itu percaya Allah Tritunggal, Bang. Oke. Jadi jangan paksakan Berarti pemahaman antara kekalahannya Abang dengan kekalahan kami, Bang. Oke, Kekalahan antara kami itu Bapak- percaya Allah antara Tritunggal. Bapak dengan Yesus itu dua hal yang berbeda. Iya. Antara Bapak Saya mau jawab kalau dua hal dibisukan. yang berbeda. Aduh, jangan dibisukan dong. Gimana ini? Makanya kita ganti Aduh. ngomongnya lah. Iya, nggak Bang, cuma jangan dibisukan. Abang bilang begitu, saya diam gitu. Tapi jangan dibisu-bisukan, itu cara yang nggak bagus. Gitu. Berarti ketika Anda menolak pemahaman dari apa yang Anda katakan bahwasanya Yesus meminta dan berdoa untuk dirinya sendiri kepada dirinya sendiri. Nah, berarti Anda mau mengatakan antara Yesus dan Bapa itu dua sosok yang berbeda. Oke, sekarang saya jawab ya. Abang juga diam dulu ya, nanti Abang jawab lagi. Nah, jadi antara Bapa dan Yesus dan Roh Kudus itu tiga sosok yang berbeda. Tapi kenapa mereka disebut Allah? Karena kenapa mereka disebut tunggal atau satu? Karena dalam satu hakikatnya mereka itu sama-sama Allah, Bang. Silakan tanggapin, Bang. Nah, antara Yesus dan Bapa itu sama-sama Allah. Betul. Nah, sementara dalam satu kitab Korintus tadi, Bapa yang Allah katanya, Yesus adalah Tuhan. Mana yang benar? Oke, saya jawab ya. Tapi tadi Ya, abang bilang Bapa itu bukan Allah, nggak ada di Alkitab. Ternyata ada satu. Tapi kalau misalkan abang mau ayat-ayat tentang Yesus Allah, ada juga, Bang. Salah satunya Thomas waktu dia lihat Yesus bangkit dari kubur. Ini ada telepon lagi, bentar. Sebentar. Dan kami itu Tritunggal, Bang. Jadi jangan kau paksakan. Beda Tuhan kami sama Tuhanmu, Bang. Itu katanya tadi ya. Ditelepon si bom-bom deh. Oke, pasien berikutnya. Ya, belum selesai. Oh, I'm back. lanjut. Iya, sorry. Maklum lah ya. Lagi. Halo, Abang. Silakan. Maaf, Bang. Ya. Kalau ayat-ayat Yesus Allah itu ada juga, Bang. Kalau Abang mengacu pada seluruh Alkitab ya, karena dasar iman Kristen kepada seluruh Alkitab. Nah, salah satunya Thomas pernah dia kepada Yesus, dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu kemudian Yesus mengatakan, karena kau melihat aku maka kau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, Bang. Oke, di situ Yesus tak mengatakan kan, yang mengatakan ya Tuhanku, ya Allahku itu Yesus atau Thomas. Tapi Yesus tidak membantah itu, dan Yesus Tunggu dulu, mengkonfirmasi tunggu dulu. jawaban Thomas. Yang mengatakan itu
ya Tuhanku ya Allahku, itu lisannya Thomas atau lisannya Yesus? Oke, saya jawab ya Abang ya, dengerin penjelasan saya ya. Jadi yang mengatakan ya Tuhanku dan Allahku itu adalah Thomas. Tapi Bisa Yesus Thomas. mengkonfirmasi. Bang, saya belum selesai Bang, katanya bergantian Bang ngomongnya Bang. Nah tapi begitu Yesus mendengarkan perkataan Thomas itu, Yesus nggak bilang, kamu sembarang ngomong, nggak begitu. Yesus Dan bilang Yesus apa? tidak mengatakan. Aduh, Ya, katanya benar. bergantian Bang. Dan Yesus Gimana juga kalau tidak saya ngomong membenarkan, dibisukan? kan? Iya, aku Tapi- Tuhan dan Allah, tidak kan? Gimana katanya mau bergantian Bang ngomongnya Bang? Ntar kalau saya ngomong Kan sudah berbarengan menjawab. dibisukan. Ya biarkan saya selesai dulu. Abang kan selesai baru saya ngomong. Ya kan, nanti kalau saya ngomong saya dibisukan Bang, gitu. Jadi gini Bang, Thomas bilang kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Tadi kan Abang tanya di mana ada Yesus bilang Allah di Alkitab kan. Nah lalu Iya, itu ayatnya tunggu dulu, jangan bohong. Bang. Waduh, Tidak berat ada ini, narasinya berat. itu. Nggak dikasih Perkataan ngomong Thomas selesai. itu mengarah pada Yesus, tidak ada. Ada Bang. Tadi kita Abang buka bilang tidak ayatnya ada, ya. saya Kita tunjukin buka ada ayatnya. semua Bang. Ini kita buka ayatnya ya. Ya, Kita ini buka ayatnya. bicaranya bisa bergantian nggak? Tapi ini kayaknya udah berat. Cuman ini. jangan bohong lah, Dinda. Enggak bohong, itu ada di Alkitab. Kalau saya nggak bohong mungkin Bang, saya biarkan kamu kalau bohong. kalau saya bohong saya loncat dari Monas Bang kalau nggak ada datanya Bang. Nih, perkataan itu tidak mengarah kepada Yesus. Nih, Yohanes 20 nomor 28 kita buka ya. Yohanes 20 nomor 28 sampai 31, biar panjang kita buka nih. Ini ya. Nih. Coba kita memahami redaksi sebuah tulisannya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. Nah, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kenapa Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya? Karena pada saat itu, Thomas satu-satu murid yang tidak percaya bahwasanya Yesus bangkit. Jika Yesus menganggap kata Tuhan dan Allah mengarah pada Yesus, Yesus akan memberikan tanggapan. Aku bukan Tuhan Allah atau aku adalah Tuhan dan Allah. Tapi pada kejadian ini, Yesus memahami apa yang dikatakan Thomas adalah ekspresi dari keterkejutannya. Sama analoginya, ketika aku bertemu dengan kamu, lama sudah tidak ketemu, tiba-tiba aku ada di depan matamu. Ya Tuhan, si Paruk, kan bukan berarti kau mengatakan aku Tuhan. Gitu loh. Karena apa? Karena berdasarkan bilangan berdasarkan perkataan Yohanes, Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37. Ini. Berdasarkan ini, perkataan itu tidak mengarah pada Yesus. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan dalam Matius 11:25, Bapa ini adalah Tuhan. Tuhan itu tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Dan gak mungkin Thomas gak tahu ini. Dan gak mungkin pula Yesus yang mengingkari ini. Karena Yesus yang berkata tentang ini di dalam Yohanes 5:37. Gak mungkin pula ketika dia melihat Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku, dia mengarah pada Yesus. Gak mungkin. Jika itu dibenarkan oleh Yesus, maka Yesus berbohong dalam Yohanes 5 nomor 37. Dan jika itu adalah tujuan dari Thomas, maka Thomas itu berarti tidak memahami apa-apa dari pengajarannya Yesus. Karena Yesus mengajarkan Tuhan itu tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Sama juga dengan apa yang tertulis dalam 1 Timotius. Nih, Timotius 6 nomor 16. 2 Timotius. Nah, kita cari yang besar ya. Nah, ini yang besar. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Thomas manusia.
Gitu loh. Tak mungkin Thomas bisa melihat Tuhan Allah. Tuhanku, Allah. Gak mungkin. Kontradiksi dengan pemahaman ini dalam Yohanes 5:37, 2 Timotius 6 nomor 16. Maka benarlah narasi ini yang mengatakan, Halo. ya, bentar. Bang, jangan lupa loncat dari Monas ya bang. Mana Dan tunjukin nggak ada? datanya ya. Jangan lupa. Itu kan saya. Hitung QR. Iya. Udah Kalau dibilang ada saya. tadi. Bukan. Itu tadi data yang Oh, ini ditunjukkan saya mau Bapak dikeroyok itu kali nih. kok ya. Saya Korek kuping diskusinya dulu sama bang, siapa korek nih? kuping dulu. Enggak, saya Korek diskusinya kuping sama dulu, siapa udah nih? jelas tadi datanya. Korek Waduh, kuping dulu ya. berat ini berat. Kalau nggak dibisu-bisukan. Udah gitu. Ntar lagi ditunjukin ditendang nih data saya nih. katanya nggak ada. Ntar lagi ditendang nih saya nih. Astagfirullahaladzim. Ntar lagi saya ditendang nih. Nggak perlu ditendang. Bilang aja kau mau kabur. Oh iya. Ini bentar lagi Jangan lupa ditendang nih. loncat Saya dari setiap- Monas ya. Itu kan ada datanya. Tadi Bang Faruk bukain. Saya bilang kalau saya ngomong tidak ada data, saya loncat dari Monas. Justru tadi Bang Faruk bilang disuruh kita Nanti yang tidak ada ditujuin kata-kata, Bang ternyata Faruk tadi ada. bukan data ya? Yang Nah, ditujuin tapi Bang tadi- Faruk tadi bukan data ya? Iya kan saya bilang kalau tidak ada datanya. Ternyata Bang Faruk kan baca. Berarti ada ayat yang saya kutip kan? Kalau tidak ada datanya, saya Itu loncat dari katanya Monas. tidak menunjuk kepada Waduh. Yesus. Panggil lagi temannya Mbak, biar rame-rame saya dikeroyok Mbak. Ini penjelasan. Panggil lagi. Ini penjelasan dari Panggil lagi temannya, Mbak. Kristologi ya. Umat Kristen Trinitas seringkali mengklaim bahwa karena Thomas menyebut Yesus sebagai my Lord, my God, Yohanes 20:28, maka Yesus adalah Tuhan. Sebuah doktrin bodoh Kristen dalam mengupayakan klaim sesat ini. Konteks ayat ini membicarakan ketidakpercayaan Thomas. Kala itu terkejut ketika Yesus menawarkan bukti kepada Thomas ketidakpercayaannya atas kebangkitannya. Kalimat seruan my God adalah ungkapan ketakjuban Thomas. Kita pun terbiasa menggunakan kalimat seruan ini setiap hari ketika kita berbicara dengan orang lain. Ini tidaklah berarti bahwa orang yang kita ajak bicara adalah Tuhan. Misalnya, saya melihat Yohanes memotong pergelangan tangannya dengan pisau rambo. Saya berkata, my God, ya Tuhanku. Yohanes, apa yang kamu sedang lakukan? Apakah dengan mengatakan itu tersebut, maka hendak menyebut Yesus Yohanes itu adalah Tuhan? Nah, ini penjelasannya. Tapi jika kamu tetap menganggap apa yang tertulis dalam Yohanes 20 nomor 28 itu, Thomas mengklaim Yesus itu Tuhan dan Allah, berarti kamu harus terima konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama berarti Thomas tidak pernah mendengar Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:37, dalam 2 Timotius 6 nomor 16, Tuhan itu tidak terlihat, suara tidak terdengar. Dan jika kau paksakan Yesus membenarkan perkataan Thomas, kau harus terima konsekuensinya. Ternyata dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus telah berbohong. Karena ternyata Sudah bisa saya Thomas jawab, bisa Bang. melihat Tuhan. Sudah bisa saya jawab Bang? Silakan. Oke, jadi gini, Abang tadi bawa, sebentar saya kembali ke ini ya, yang Yohanes 20. Saya ke Yohanes 5 dulu yang tadi Abang bawakan tuh Bang. Yohanes 6 ayat 37. Tunggu. Semua diberikan sebentar. Sorry Bang, tadi Yohanes berapa Bang? Saya soalnya pakai Alkitab manual nih Bang. Yohanes Yang mana? berapa? Yang 5 narasi ya? yang mana ini? Ya, yang apa? Yesus diutus Bapa itu loh Bang. Yohanes 5 ayat 37 ya tadi ya. Oh iya, Yohanes 5:37. Sebentar, saya lagi pakai Alkitab manual. Oh ya itu, oke nanti saya ke situ. Jadi gini Bang, ini yang Yohanes 20 ini, aduh telepon terus lagi. Air drum diberkati ya Bapak. Bang Faruk. Bang Siap, Faruk, Sadia. aku mencium aroma kepanikan. Harus siapkan ongkos ya, biar dia terbang ke Jakarta, terjun dari Monas.
sorry bang, ada telepon bang, maklum cuma pakai satu HP bang. Ya. Nih bang, ya, nih saya terusin ya. Ya, jadi gini bang, ini saya tadi abang ngomong panjang lebar, saya nggak ada satupun bantai ya bang, jadi tolong abang diam. Nih jadi gini bang, nah di dalam Yohanes 20 ayat 28 itu, ini kan kita boleh lihat nih bang, kita boleh lihat mulai ayat 27. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, kan di sini Thomas tidak percaya kepada kebangkitan Yesus kan. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambung Yesus, aku nggak akan percaya, Thomas bilang. Lalu Yesus yang sudah bangkit itu menampakkan diri kepada Thomas. Lalu dia bilang kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah. Nah, lalu kemudian Yesus bilang apa? Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah bahwa dia hidup. Lalu kemudian Thomas bilang apa? Iya Tuhanku. Baca nih, Thomas bukan terkejut atau kaget loh. Thomas menjawab dia, Yesus di sini huruf besar, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena tunggu. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, ya kan? Lah, lalu kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, di sini apa? Thomas menjawab dia, bukan terkejut atau kaget. Kalau abang membawakan dalil Thomas terkejut atau kaget, abang harus membuktikan kalau Thomas itu kaget satu. Lalu yang kedua, orang-orang Yahudi itu tidak punya kebiasaan seperti kita, bang. Coba abang lihat, kita dikit-dikit, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan. Orang Yahudi tidak seperti itu, karena ada di dalam hukumnya, jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan atau dipandang bersalah, bang. Nah, jadi mereka itu menyebutkan nama Tuhan atau Allah itu benar-benar ditujukan kepada itu, bang, bukan ekspresi kekagetan. Nah, makanya di sini dibilang Thomas menjawab, kan Thomas lagi ngobrol sama Yesus. Thomas menjawab dia, Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Begitu, bang. Ya, Udah? abang lanjut deh, bang. Udah. Oke, berarti Yesus dalam Yohanes 5:37 dan Musa dalam Keluaran 33 nomor 20 telah berbohong. Keluaran 33 gimana tuh, bang, isinya, bang? Di situ dikatakan, engkau tidak tahan memandang wajahku, kata Tuhan. Oh. Sebab tidak ada orang yang memandangku dapat hidup. Ternyata setelah Thomas memandang Tuhan, dia hidup, nggak meninggal. Ya, oke, abang selesai dulu, bang, biar nggak ini. Kalau udah saya Jika tanggapin. Anda tetap ngotot dengan asumsi Anda, setelah saya tunjukkan data, ya, maka Anda harus menerima konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama, kitab Taurat khususnya dalam Keluaran 33 nomor 20 telah berbohong. Dan Yesus sendiri dalam Yohanes 5:37 juga telah berbohong. Bahkan Paulus sendiri dalam kitab Timotius pun telah berbohong. Karena yang benar adalah Thomas. Ternyata Tuhan itu terlihat. Sudah bisa tanggapi, bang? Ya silakan. Aduh, ini orang telepon terus. Bilang aja sama si Ya. Bongo, apa yang mau diskusi? Saya nggak bisa dengar suara abang, bentar, saya lagi nggak angkat teleponnya dulu, bang. Ini customer saya udah. Sebentar lagi saya izin berhenti ya, bang. Nanti lanjut lagi, bang. Sebentar. Nih, jadi gini, abang, tapi kalau suara saya kedengaran nggak di situ? Kalau kedengaran saya ngomong terus. Kedengaran ya. Dengar. Oke, jadi saya ngomong dulu ya, bang ya. Ya, tadi itu kan maksudnya kan yang abang bilang di dalam ini, tapi ini dulu, bang. Putus narasinya itu, Dinda, putus. Halo? Halo? Aku dengarkan suara hati, Bang Faruk. Cek. Aku mendengarkan suara hati, teman-teman. Dia berkata dalam hatinya, anjir, kena gua. Besar risikonya, teman-teman. Ketika dia memiliki pemahaman seperti itu, besar risikonya. Ya, dia masukkan, berarti dia menyatakan Keluaran 33 nomor 20 itu bohong. Yohanes 5:37 Yesus yang bohong. Dalam kitab Timotius 2 Timotius 6 nomor 16 itu juga Paulus juga berbohong. Kebohongan semua isi Bibelnya jadinya. Besar risikonya. Yang lebih mengerikan lagi Keluaran 33:20 loh. Tiada satu orang pun yang bisa hidup, bisa melihat aku, katanya. Ternyata setelah Thomas melihat Tuhan, ya Tuhanku. Dia meninggal gitu loh.
Ngobrol. Pura aja. Pura aja dia orang. Bang ngobrol tenang aja loh. Bang Faruk tuh nggak minta kau terjun dari Monas loh. Kami tahu kau orang susah, nggak bisa ke Jakarta. Udahlah. Bang Faruk nggak minta juga kok kau terjun dari Monas. Aduh, kencang kali. Abang, halo. Halo. Iya denger loh Dinda, silakan. Iya, abang, izin, saya udah harus ke kantor dari tadi ditelepon terus bang. Aduh ini telepon gak berhenti. Udah, turun. Dari tadi kayak gua bilang kayak gitu, capek nunggunya. Dari tadi kayak gitu. Makanya begini. Suara hatinya sudah kedengaran. Iya, makanya berkali-kali saya bilang buat adik-adik Kristen, ketika kalian memiliki pemahaman suatu pemahaman, kaji dulu pemahaman kalian itu. Jangan sampai kontradiksi dengan isi Bibelmu. Ketika kau ngotot dengan pemahamanmu, sementara pemahamanmu itu memiliki risiko. Apa risiko dari pemahamanmu? Kau harus menerima konsekuensi. Ada beberapa ayat dalam Bibelmu telah berbohong. Sosok yang berbohong itu adalah tokoh penting dalam imanmu. Tokoh penting dalam imannya Yahudi. Siapa? Musa, Keluaran 33:20. Tokoh penting dalam iman Kristen. Siapa? Yesus, Yohanes 5 nomor 37. Dan juga tokoh penting dalam iman Kristen juga kan Paulus. Di dalam kitab Timotius itu tadi juga lagi. Terima kenyataannya gitu loh. Jadi ya dari redaksi saja kitab Matius 28:20 itu tadi, dari 20:28 tadi, dari redaksinya saja kita bisa memahami perkataan Thomas tidak mengarah mengatakan Yesus Tuhan dan Allah, tidak. Karena apa? Karena sesaat sebelum itu dia memegang lambungnya Yesus. Masa tanda-tanda Tuhan lambungnya bolong? Ya enggak. Gak ada nubuat dari kita terdahulu mengatakan lambung Tuhan, tanda-tanda Tuhan adalah lambungnya bolong. Gak ada. Tapi itu keterkejutan dari Thomas gitu loh. Karena apa? Kalau kalian memahami perkataan itu mengarah kepada Yesus, udah disampaikan oleh Musa dan juga Yesus bahwasanya Tuhan itu tidak terlihat. Gitu. Silakan Sabil. Ya, ini teman-teman sekaligus menunjukkan tentang kebenaran Al-Quran. Dari sisi mana secara tersirat. Tadi kalian sudah lihat bagaimana lihainya si ngobrolin tadi. Dia ingin menipu kita di sini. Ternyata dengan kecerdasan Bang Faruk bisa menemukan kontradiksinya. Ini secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran tidak seperti itu. Surah An-Nisa 82, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran itu datang dari selain sisi Allah, tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka akan menemukan banyak kontradiksi. Benar, karena Bible bukan dari Tuhan, makanya banyak kontradiksi, teman-teman. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita coba naikkan yang lainnya, Ustaz ya. Moderator, Bang, itu isti apa dia? Sholat dia. Kemana? Terus makan mobil? Belum ada panggilan toh? Belum. Waktu Kawan-kawanmu? Oke, Pak D, selamat bergabung Pak D.
Pak De Jojo. Halo, Pak De Jojo. Pak De Jojo. Hatimu, selamat bergabung Hatimu. Selamat siang, Paru. Islam Kristen, Dinda. Oteng, Parut. Parut. Iya, Parut. Dinda. Kau ketawa tuh seperti saya lihat muka wajahmu seperti itu. Nabi lagi dikasih makan gitu. Enggak. Kalau Muslim yang bilang Oten keren gitu loh. Tapi kalau Oten yang mengatakan Oten lucu dengarnya. Ibaratnya gini Hati ya. Ibaratnya gini, Tungki mengakui kalau dia adalah Tungki. Kamu kerjamu kalau muda baru. Ya udahlah, persis itu babi. Iya, diskusi kita Dinda. Kenapa? Teman-teman Kristen ya, ketika kalian menganggap, kalian mencaci, memaki aku dengan berbagai macam cacian dan makian, itu membuat aku baper. Salah kalian. Salah. Aku ini udah kebal. Dimaki seperti apapun, aku nggak akan marah. Buang energi kau. Kau caci aku, kau maki aku, kau hina aku sehina-hinanya pun, aku nggak akan baper. Udah kebal. Karena apa? Karena aku sudah melalui sudah melalui banyak pertarungan. Petinju dan petarung itu, kenapa ketika dipukul rahangnya terkadang dia biasa saja? Karena dia udah capek dipukul rahangnya. Sama halnya juga mental kami apologet ini. Buang energi kau maki-maki aku, nggak akan tersinggung aku, bahkan nggak bergores kulitku. Ya, kalau mau diskusi udah diskusi gitu loh. Kalau nggak mau udah turun. Makanya di awal kalian naik, aku tanya dulu, mau diskusi Dinda? Aku tak maksa kalian diskusi gitu loh. Kalau kau nggak mau diskusi udah turun gitu loh. Gak ada yang memaksakan orang ditanya kok mau diskusi Dinda. Kalau mau lanjut, kita sampaikan aturannya begitu ya. Nakia, selamat bergabung Nakia. 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 Halo Abang Faruk. Yang tadi Ya, Bang. gimana? Ya, enggak gini Bang. Aku akuin lah. Bang Faruk ini aku akuin ya, kalau Bang Faruk ini benar-benar diskusinya bagus, no menghujat. Bang Faruknya sendiri orang baik. Dari tadi aku diskusi begitu Bang. Nah, ini aku Kristen nih Bang, tapi aku akuin sendiri, aku ngerasain sendiri diskusi sama Bang Faruk itu beda dari orang-orang yang lainnya. Cuman gini Bang, nanti aku naik lagi nih. Aku kan tadi naik baik-baik, aku juga udah mau berangkat, aku juga naik, aku mau pamit aja Bang, aku mau ke kantor dulu, aku udah telepon dari tadi. Tapi makasih Bang, diskusinya keren Bang Faruk. Siap. Ya keren banget, serius keren banget, nggak kayak yang lain. Ini lain kali. Kalau naik ke meja diskusi, jangan sambil kerja. Iya siap, betul Bang. Ya. Thank you ya Jangan Bang, sambil makasih kerja, ya. biar fokus kita dan tidak ada narasi yang terputus kan. Ya siap abangku, ya keren Bang Faruk, diskusinya keren. Thank you ya. Iya. Kita naikkan yang lainnya, Karzo. Bang Faruk, dia nggak Siap. ngomong gitu pun, dia nggak ngomong gitu pun kita nggak minta kok dia ke Monas ya. Karena memang kita apologet Islam itu begitu kan. Kalau kita tidak dihujat, kita nggak akan mau marah gitu loh. Kalau datang ke atas mau diskusi bagus-bagus, kita diskusi bagus-bagus. Tapi kalau begitu naik ke atas, udah ada sikapnya yang maaf cakap ya seperti kerasukan dan nggak bisa lagi dikendalikan, ya kita buat jadi mainan. Kalau nggak bisa dibikin mainan, ya udah kita turunkan gitu loh. Tapi kalau bagus-bagus gitu loh, silakan gitu loh. Makanya aku sendiri lebih enak itu diskusi offline ya kan, ngobrol santai, gini gitu. Oh di sini nanti naik seperti si Garuk itu, tiap naik kerasukan. Chen, selamat bergabung Chen. Halo Chen. Sekali lagi saya panggil ya.
Halo Chen, selamat bergabung Chen. Yang lainnya kita naikkan teman-teman. Iya, iya. Selamat. Waalaikumsalam, Kak Yaya. Silakan Kak Yaya. Iya. Ya, saya Muslim, Bang. Iya. Ini Silakan, saya ada yang bersampaikan Kak Yaya. ya saya lihat dari kemarin kan lihat lintas agama begini. Itu kebanyakan oten-oten itu udah jelas dikasih lihat kontradiksinya apa hatinya terbelenggu kayaknya ya, nggak menerima gitu. Cari-cari alasan untuk pembenarannya dia gitu. Padahal kan ini urusan akhirat ya. Kita kan sebagai muslim bantu mereka untuk cari jalan kebenaran. Gitu kan Bang ya. Lucu kadang-kadang saya nonton. Ya, itu aja sih Bang yang mau disampaikan. Ya. Ada lagi Kak Yaya? Ya itu aja Bang. Ini izin mau keluar gimana caranya ya? Ini kan Kakak Yaya, makasih banyak Kakak Yaya ya. Sehat selalu Kakak Yaya, barakallahu fikum, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini sedikit iklan teman-teman ya, sedikit iklan ini. Mana tahu ada teman-teman juga yang mau cari jam ya, jam tangan ya. Jadi begini teman-teman. Kemarin itu Bang Faruk kan pesan jam di TikTok. Kepengen juga aku pakai jam tangan kan. Cuman memang kesalahan di aku. Kesalahannya gini. Aku lihat di TikTok itu jam tangan itu sesuai dengan seleraku. Apa seleraku? Kepalanya besar. Ngerti kan maksudnya kepalanya besar? Gitu loh. Jadi saya beli jamnya, harganya itu 480-an ribu. Karena saya pikirkan tanggal 1 kan aku gajian nih. Jam tangan, kalau udah bertahun-tahun gak pakai jam tangan. Rupanya sampai ke rumah Bang, kepalanya itu tidak sebesar yang kuharapkan. Jadi buat teman-teman yang mau lagi cari jam tangan, bolehlah Bang Faruk jual ke kalian lah. Aku beli itu wallahi 480-an. Ya udah, aku jual kepada teman-teman, jual rugi aku. Belum pernah aku pakai. Masih berbungkus lagi dia. 400.000 rupiah teman-teman. Ya ongkir kalian bayar di tempat. Belum saya kenakan jamnya karena gini. Aku kan besar Bang. Badanku kan besar. Jadi dari dulu kalau aku pun punya jam ya, kepalanya itu harus besar supaya korelasi dia dengan badanku gitu loh, sinkron dia dengan badanku. Kalau dia kepalanya kecil sedikit aja, maaf cakep kayak perempuan. Dan kalau kepala kecil, makanya aku cari yang besar. Yang nggak bisanya jam dinding itu aku taruh di tanganku Bang. Taruh ke tanganku gitu. Iya, penyesuaian. Ternyata aku tengok sampai ke tempat aku kerja, aku tengok jamnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kurang besar kepalanya. Jadi buat teman-teman yang mau mencari jam ya silahkan. Ya boleh DM Bang Faruk. Ya nanti insyaallah Bang Faruk kirim jamnya teman-teman ya. 400.000 aja saya jual. Jamnya di rumah Bang, nggak aku bawa. Takut aku tergores. Jamnya itu ini. Bentar ya. Bentar titik ya. Rp570.000 rupanya lagi teman-teman, saya beli rupanya. Ini dia jamnya, 570.000 saya beli. Ini dia, ini pembayaran saya ini nih. Ini pesanan dari saya ini, kan pesanan diantarkan. Ini dia barangnya ini. Rupanya kurang besar gitu loh.
Enggak, pedagangnya enggak salah. Pedagangnya enggak salah. Teman-teman, pedagangnya tidak salah. Hanya saya saja yang kurang teliti. Saya yang kurang teliti, ya. Tapi kalau teman-teman pun nggak ada yang minat sama jamnya, ya nggak apa-apa. Saya simpan aja lah di rumah. Ya nanti kalau ada rezeki, ya kalau ada undangan atau apapun, ya saya bikin kado aja lah.